karena Tuhan lebih dalam dan lebih dalam lagi, baik pemikiran dan juga kehendak-kehendak kami ya Tuhan. Karena itu kami butuh firman terus menuntun meluruskan setiap pikiran dan kehendak kami, supaya tetap berjalan di dalam rencana-Mu yang agung ya Tuhan. Kami mau tumbuhkan hati kami dan pikiran kami di bawah kendali otoritas Roh-Mu yang kudus, ketika kami membaca teks suci firman Tuhan ini dan merenungkannya, merenungkan urayanya dan ditopang dalam pelaksanaannya. Ini doaku kepadamu ya Tuhan, berfirmanlah, urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Selamat pagi bagi kita. Tuhan, pagi hari ini kita boleh beribadah bersama-sama lagi. Pada pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Sudah ada di slide Ibrani 11 ayat 24 sampai 27 di PowerPoint saya saja. Oke. Mari kita baca secara berganti-gantian. Karena hanya pakai ayat kita baca bersama-sama saja. Dari ayat 24 sampai ayat 27 Ibrani 11. Kita baca bersama-sama 2, 3, ya. Karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun, karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir, sebab pandangannya ia arahkan kepada Tuhan. Karena iman, maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Apa itu yang dikasih Tuhan? Kita akan renungkan firman Tuhan ini bahwa satu tema iman dan harta. Iman dan harta. Dan salah satu tokoh yang diangkat oleh Paulus dalam bagian ini adalah Musa. Pasal 11 kitab Ibrani ini sesungguhnya mengangkat semua, bukan semua, beberapa ya, yang menjadi representatif tokoh-tokoh perjanjian lama tentang tokoh-tokoh iman. Ya, kalau pasal 11 semuanya kita baca itu semua tokoh-tokoh iman atau saksi-saksi iman yang saya sebut juga sebagai teladan iman atau tokoh iman. Dan salah satu tokoh itu adalah Musa. Sedikit banyak kita sudah tahu riwayat Musa, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tetapi saya ingin sedikit mengungkapkan kepada kita, Musa ini siapa? Musa ini adalah orang Ibrani asli dan keturunan Israel. Tetapi menarik sekali kisah hidupnya. Dari lahir sampai nanti dia mengungkapkan proklamasi iman yang spektakuler di usia 40. Musa telah mengalami hal yang luar biasa dari Tuhan. Misalkan, dia lahir di masa penjajahan Mesir atas bangsa Israel, dan dia lahir saat bangsanya itu ditawan ke Mesir menjadi budak, di mana bangsanya tidak punya hak apa-apa. Budak itu sama harganya dengan benda-benda mati, tidak berharga berarti. Dan dia lahir justru memang sebelumnya bangsa Israel di Mesir itu tidak terlalu diperlakukan bengis oleh Firaun. Mereka masih diperlakukan baik, tetapi kemudian ketika bangsa Israel melihat bahwa bangsa Israel ini bertambah waktu, bertambah banyak jumlahnya, dan itu dipandang sebagai ancaman yang dianggap bisa kemudian mengkudeta bangsa Mesir dan menggantikan posisi bangsa Israel yang menjadi pemimpin tuan rumah di bangsa Mesir itu. Maka mereka melihat itu sebagai satu ancaman. Maka pada saat itu dalam pemerintahan Firaun itu memperketat, memperkejam sistem pemerintahannya, perbudakannya kepada bangsa Israel. Dan pada masa-masa itu rodim paksa itu dilipat gandakan bagi bangsa Israel, bahkan untuk memutus
membatasi jumlah kependudukan atau peledakan penduduk dari bangsa Israel, dibuatlah satu peraturan membunuh setiap anak laki-laki yang lahir dari orang Israel. Dan pada masa itulah Musa lahir. Kita bertanya kenapa di usia 40 masih ada Musa? Karena dalam peristiwa kelahirannya, mamanya juga punya iman dengan meletakkannya di dalam sebuah peti, lalu menaruhnya di dalam sungai Nil. Dia percaya bahwa anak ini akan diselamatkan Tuhan. Dan benar saja, bayi mungil yang di dalam peti kecil itu, aliran sungai Nil membawanya tepat ketika putri Firaun dan dayang-dayangnya mandi di sungai Nil. Dan putri anak Firaun dan putri Firaun kemudian mengadopsi Musa menjadi anak adopsinya. Berarti selama 40 tahun sebelum keluar pernyataan iman ini di dalam pasal Ibrani ini yang dikutip oleh Paulus, 40 tahun Musa telah menikmati yang namanya kemewahan, kemakmuran, kesejahteraan, kekayaan yang berlimpah-limpah materi, berlimpah-limpah penghormatan. Itu yang dialami Musa di istana Mesir. Bukan hanya dari sisi materi, tapi dari sisi pendidikan. Dia juga mendapat pendidikan layaknya seorang anggota istana, putra dari istana. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dengan hidup yang bergelimang harta seperti itu, mungkin akan banyak orang yang menginginkan kehidupan Musa. Mungkin akan banyak orang yang iri akan kehidupan Musa. Mungkin banyak orang yang menghayalkan dan bermimpi ada di posisi Musa. Enak sekali hidup Musa. Tetapi tahukah kita bahwa ternyata Musa punya mimpi yang lain. Dia ingin meninggalkan istana dan kehidupan yang seperti ini. Maka karena iman, di pasal 11 kitab Ibrani ini mengatakan bahwa karena iman, maka setelah dewasa di usia 40 tahun, Musa memproklamirkan imannya bahwa dia akan menolak disebut sebagai anak putri Firaun. Ada 4M yang dia tolak di situ. Kemudian menolak kesenangan dosa, menolak harta Mesir, dan menolak tinggal di Mesir. 4 hal ini yang ditolak oleh Musa setelah dia dewasa, dan penolakan itu diakibatkan oleh iman yang bekerja di dalam diri Musa. Jadi dengan kata lain, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, iman itu membuat Musa sampai di satu titik untuk menjadikan hal yang membuat dia nyaman ini sebagai masa lalunya. Dia nggak mau bawa itu karena Musa tahu dan sadar persis ketika 4 hal ini kalau tidak ditolak, maka ini seperti belenggu yang mengikat Musa, yang membelenggu Musa, sehingga dia tidak bisa melangkah dengan leluasa di dalam menggenapi rencana Tuhan, di dalam melakukan panggilan Tuhan dan kehendak Tuhan baginya, yakni menjadi seorang pemimpin yang membawa kelepasan bagi Israel keluar dari perbudakan Mesir, masuk kepada tanah perjanjian, tanah Kanaan yang dijanjikan Tuhan bagi bangsa Israel. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini adalah sesuatu menurut saya tindakan iman yang spektakuler. Karena dengan menolak 4M tadi, menolak disebut anak putri Firaun, menolak kesenangan dosa, menolak semua harta Mesir, dan menolak tinggal di Mesir. Sesungguhnya ini sangat identik bahwa dia sedang menolak Raja Firaun. Raja Firaun bukan raja baik-baik, Bapak Ibu. Raja Firaun terkenal dengan kekejamannya, kebengisannya. Ya, Raja Firaun terkenal dengan
Pembunuh berdarah dingin, gak sungkan-sungkan dia membunuh siapa saja yang bertentangan dengan kehendaknya. Raja Firaun pada waktu itu adalah raja yang paling berkuasa di seluruh bumi, disegani takuti oleh bangsa-bangsa. Sehingga semua mesti hormat dan tunduk takluk kepada dia. Tetapi kali ini ada satu anak muda yang bernama Musa, yang diadopsi oleh istana dari lahirnya, sampai 40 tahun menikmati semua fasilitas istana, tidak kekurangan satu apapun. Tapi di usia 40 datang mendekati raja dan memberikan satu pengumuman atau pernyataan bahwa saya mulai saat ini menolak disebut putri, anak dari putri. Saya menolak tinggal di istana, saya menolak jadi ahli waris istana, saya juga menolak jabatan istana, saya juga menolak tinggal di Mesir. Saat Musa menolak semuanya ini, sebenarnya dia sedang mempertaruhkan nyawanya. Dia sedang mempertaruhkan hidup matinya. Tetapi mengapa Musa berani melakukan ini? Karena Musa melihat ada kuasa di atas kuasa Firaun. Karena Musa dalam imannya memandang jauh ke depan, ada tahta di atas tahtanya Firaun. Karena Musa dalam pandangan imannya menatap jauh ke depan, ada kerajaan di atas kerajaannya Firaun. Karena dalam iman Musa menatap jauh ke depan, dia melihat dan mengetahui ada harta di atas semua harta yang ada di Mesir dan istana. Itu yang membuat dia tidak takut mengambil satu keputusan yang spektakuler. Memulai saat ini, aku bukan anak putri Firaun. Aku bukan anggota istana. Aku bukan ahli waris istana. Aku bukan penduduk Mesir. Dan seketika saat itu juga, tentu saja hak-hak yang tadinya diperuntukkan untuk dia menjadi runtuh seketika. Diblokir jadi ahli waris, diblokir jadi pejabat istana, diblokir dari sekian fasilitas yang diperuntukkan untuk anggota istana, bahkan diblokir dari masyarakat Mesir yang tadinya selama ini memberi hormat setiap bertemu dengan Musa. Sekarang mereka tidak menghargai dan menghormatnya. Segala sesuatunya itu dalam sekejap hilang. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sekali lagi, karena Musa memahami betul tahta di atas tahta itu, kerajaan dan kerajaan itu, harta dan kerajaan itu lebih mulia dari apapun, dan itu adalah Allah Yahweh yang memanggil dia, yang mengasihi dia, yang mempercayakan dia sebuah tugas yang besar. Saudara yang dikasihi Tuhan, Musa kalau memandang pada kuasa, Musa kalau memandang pada kemuliaan, kekayaan dan harta dunia yang sementara, saya rasa dia tidak mau mengambil keputusan itu. Walaupun Tuhan panggil dia berkali-kali, mungkin dia akan sering berpikir, Tuhan yang benar dong. Engkau suruh aku bergabung dengan umat Allah yang statusnya buta, yang menderita, yang kena matahari, yang kena hujan, yang tidak dihargai, yang tidak dihargai. Masa aku bergabung dengan mereka? Saya dalam posisi yang nyaman ini Tuhan. Saya punya banyak harta, punya segudang masa depan, ada banyak prestasi yang akan saya torehkan lewat istana, yang benar dong Tuhan. Walaupun 1000 kali Tuhan panggil dia akan bilang, enggak. Tetapi karena iman, Musa mengiyakan untuk mengatakan, oke, siap, laksanakan komandan. Aku tinggalkan ini harta. Aku tinggalkan masa depan yang menurut dunia ini sangat menjanjikan. Aku tinggalkan. Aku sedia hidup bersama dengan umat Allah yang adalah budak itu, yang adalah
nasibnya itu dalam tanda kutip sedang diawang-awang, gak menentu. Bapak Ibu yang dikasih memandang pada kuasa kemuliaan. Maka kita melihat Musa sampai kepada keputusan itu karena Musa melihat ada kehendak Allah yang jauh lebih tinggi dari semua harta Mesir, jabatan Mesir, kemewahan Mesir, yakni sekali lagi dia harus membawa umat itu. Dia harus terlibat melayani umat itu untuk tujuan Allah terwujud bagi umat Israel. Saudara yang dikasih Tuhan, itu keputusan Musa yang luar biasa dan itu sangat tepat. Karena ketika Musa mengambil keputusan itu, keputusannya itu kekal, berdampak sampai hari ini. Itu sebabnya bangsa Israel masih ada. Dan sampai bumi ini lenyap, bangsa Israel akan tetap ada. Dan janji-janji Allah, hal-hal yang unik yang Tuhan mau sampaikan kepada umat manusia, terus akan Tuhan bicarakan lewat bangsa Israel. Dan kita adalah keturunannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sedangkan Firaun tentu saja sebenarnya sampai disitulah batas kekuasaannya. Yang berikut Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, iman membuat Musa menolak 4 hal. Iman itu pula yang membuat pandangan Musa ke masa depan, jauh ke depan. Maka dia bisa melakukan 5M dalam hidupnya. Yang pertama, karena iman, maka Musa lebih suka menderita sengsara sebagai umat Allah. Lebih suka menderita sengsara tetapi sebagai umat Allah. Saya mau coba memahami ya. Berarti kalau tadi Musa hanya melihat status bangsa Israel sebagai budak, saya percaya dia tidak akan mau. Tetapi karena dia melihat jauh di atas budak, memang dia budak, tapi dia adalah umat Allah. Maka mata Musa, mata imannya tidak hanya terikat oleh pandangan kepada status budak, tapi matanya itu tertuju kepada status sebagai umat Allah. Dan dia berpikir, apalah artinya saya tinggal di istana dengan segala kemegahannya, tapi memang saya bukan budak, tapi saya bukan umat Allah. Apalah artinya itu? Maka kemudian pikiran pemahaman itu mendorong menjadi seperti sebuah dinamik daya gerak yang kuat dalam hati Musa untuk mengatakan, benar, lebih baik saya menjadi punya status budak dan apa-apa, tapi di sana ada status yang mulia, yakni umat Allah. Bukan putra istana memang, tapi saya putra Allah. Bukan ahli waris kekayaan dan kekayaan istana memang, tapi saya ahli waris kerajaan Allah. Ini yang membuat dia kemudian berani mengambil keputusan itu. Lebih suka menderita sengsara sebagai umat Allah daripada aku bergelimang harta, tapi aku tidak hidup di dalam panggilan-panggilan Allah bagi umat Allah. Yang kedua, iman Musa membuat dia sanggup untuk akhirnya lebih suka menganggap penghinaan karena Kristus. Tentu saja ketika dia menolak 4M yang tadi, dia dihina. Dia dibodoh-bodohin orang. Yang tadi bangsa Mesir, bahkan bangsa itu respect banget ketika Musa kasih hormat sama Musa. Tapi ketika dia memutuskan diri untuk hidup sebagai umat Allah, ditinggalkan istana, maka saat itu dia dihina luar biasa. Bodoh Musa, tinggalkan itu demi bergabung dengan umat Allah. Bodoh Musa, meninggalkan masa depan demi melayani umat Allah yang dilayani juga budak. Dihina luar biasa karena keputusan itu. Tetapi dia bilang, gak apa-apa, saya lebih suka dihina karena Kristus, karena mengambil keputusan menjadi bagian dari umat Allah daripada sebagai, dikatakan karena itu adalah kekayaan lebih besar dari harta apapun.
Kristus adalah kekayaan yang lebih besar dari kekayaan dari harta apapun. Ini menarik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dia tinggalkan kekayaan Mesir demi kekayaan yang ada pada Kristus. Sebaliknya, ada banyak orang Kristen yang meninggalkan kekayaan yang ada pada Kristus demi mengejar kekayaan yang ada pada Kristus. Yang ketiga, iman Musa membuat dia lebih suka mengarahkan pandangannya kepada upah kekal daripada upah pada masa kini. Upah, kalau Musa tinggal di Israel dan menjadi putra Firaun, upahnya adalah ahli waris kerajaan Mesir. Upahnya dia hidup mewah. Upahnya itu hal-hal yang menurut dunia ini dicari lah, begitu ya. Itu upahnya. Tapi kalau dia ikut dengan bangsa Israel, upahnya apa? Pada saat itu upahnya adalah padang gurun, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Padang gurun, menginap di tenda-tenda, menginap di kemah-kemah. Kadang kurang makan, kadang kurang air. Upahnya dia hanya punya baju satu, dari istana dia gonta ganti baju, dilayani banyak gaya-gaya. Sekarang ketika di padang gurun dia hanya punya satu dua baju itu sampai lusuh, sampai robek. Kadang dia nggak ada makanan, kadang dia nggak ada minuman, nggak ada ketentuan secara cara pandang dunia. Tetapi kenapa Musa? Karena imannya memandang jauh ke depan. Upah-upah yang dijanjikan oleh Mesir ini akan sirna. Dan saya tahu juga upah yang sementara sedang saja jalani walaupun di padang gurun ini juga akan berlalu. Tapi akibatnya adalah kekal, ke tanah perjanjian, ada kehidupan kekal, ada kerajaan Allah. Itu yang dia kejar, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Yang keempat, lebih suka takut kepada murka Allah daripada takut akan murka raja. Ada banyak orang yang rela kehilangan upah kekal dari Bapa di sorga karena mengejar upah-upah dari dunia ini. Ada banyak orang Kristen yang melepaskan keuntungan-keuntungan yang Allah janji demi mengejar keuntungan-keuntungan yang dijanjikan oleh dunia ini. Ada banyak orang yang begitu takut melakukan kehendak Allah karena takut dimurkai oleh keluarganya, dimarahi oleh anggota keluarganya. Tapi dia nggak takut kalau Allah murka. Musa ketika berhadapan dengan Raja Firaun, dia tahu pasti raja itu murka dan mengambil keputusan yang sangat menyakiti, yang mencederai Raja Firaun. Tetapi dia mesti ambil keputusan karena dia tahu itu kehendak Allah. Tetapi walaupun demikian, dia sedang akan berhadapan dengan murka raja. Tetapi dia bilang, aku lebih takut kalau Allah yang murka. Allah udah panggil aku mau terlibat dalam pelayanan ini, melayani umat ini, membimbing umat ini, berkorban bagi umat ini. Aku tahu Allah panggil. Biarlah murka raja itu tidak kekal. Murka Allah, kalau Allah murka itu dahsyat. Maka dia lebih takut kalau Allah murka daripada Raja Mesir itu murka. Bukankah ketika kita terlibat melayani, ketika kita memberi waktu di dalam Tuhan, ada orang-orang sekitar kita terus gereja, terus melayani, terus kasih persembahan terus, ya kan? Coba kasih orang yang ambil jalan, udah bisa keluar negeri, kasih persembahan untuk ini, untuk itu. Mungkin ada yang konflik, dan kita takut dimarah karena itu. Tapi kalau itu Tuhan panggil bagi kita, mempercayakan, mentitip itu bagi kita, dan kita tahu itu panggilan Tuhan, lakukan. Takutlah terlebih kepada kalau Allah murka daripada orang-orang di sekitar kita murka. Yang terakhir, iman Musa itu membuat dia lebih suka memilih bertahan daripada menyerah karena ia melihat apa yang tidak terlihat. Iman itu mengerjakan daya juang, Bapak Ibu. Iman itu mengerjakan daya tahan. Bagi Musa, pada waktu itu ada satu dilema yang sangat besar.
Gimana nih Tuhan? Kalau saya tinggalkan istana, saya kehilangan semuanya. Kalau saya bergabung dengan umat Israel, saya menderita nih Tuhan, dilema. Dan memang Bapak Ibu, ketika dia pilih untuk bergabung dengan umat Allah, segera mulai saat itu dia mengalami banyak sekali tekanan, banyak sekali pencobaan, banyak sekali pergumulan, masalah demi masalah bertubi-tubi, baik dari Firaun, baik dari bangsa Israel sendiri. Tapi imannya membuat Musa bertahan. Ada yang mungkin akan berat, Tuhan berat, mau menyerah nih. Tapi iman itu mengerjakan bertahan lagi, sedikit lagi, sedikit lagi, sedikit lagi. Sampai pada waktunya Tuhan katakan, selesai Musa, yang lanjutkan kamu Yosua. Saudara yang dikasihi Tuhan, Musa telah memilih yang paling berharga. Artinya, Bapak Ibu, iman memampukan seseorang untuk bisa memilah dan memilih apa yang paling berharga di antara semua yang berharga. Pekerjaan kita berharga Bapak Ibu. Kalau kita nggak kerja, kita nggak bisa makan loh. Usaha kita berharga. Kalau kita nggak usaha, bagaimana kelanjutan kehidupan kita? Kalau nggak ada jemaat yang bekerja, kalau nggak ada jemaat yang berusaha, itu kalau Tuhan pakai untuk mendukung pekerjaan pelayanan Tuhan di gereja kita selama ini. Perlu nggak itu? Perlu. Semuanya itu perlu. Tetapi dari bagian kehidupan Musa ini kita diajar bahwa iman itu memampukan kita. Memang semuanya itu perlu, tapi kalau semuanya itu menghalangi aku dalam kehendak Tuhan, kita perlu bertobat. Kita harus menjadikan yang paling berharga menjadi pilihan kita dari antara semua yang berharga dalam hidup kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya membaca satu buku yang isinya begini. Iman dan harta ini itu ada di dalam satu hati manusia. Iman dan harta, iman dan materi ini adalah dua kekuatan atau daya tarik yang punya kuasa sama-sama. Mereka saling tarik-menarik untuk yang mana yang akan lebih mengendalikan di antara yang lain. Iman itu terus bekerja dan mengendalikan harta kita supaya tunduk kepada iman. Tapi harta atau materi, godaan materi juga berusaha dengan segala upayanya bagaimana dia menjadi tuan atas iman kita. Mereka saling berebut kuasa untuk siapa yang akan mempengaruhi hidup kita, Bapak Ibu yang dikasihi. Kalau iman yang menang, maka harta kita akan tunduk kepada petunjuk iman kita. Tapi kalau harta yang menang, maka iman kita dikendalikan oleh harta kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar dari bagian firman Tuhan ini. Ketika sekali lagi dari PowerPoint itu saya tulis yang harta, ketika harta lebih besar dari iman, maka semua tindakan kita akan dikendalikan oleh harta, dan harta kita akan mengikuti keinginan materi kita, keinginan daging kita, keinginan harta kita, dan sebaliknya. Akhirnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini tugas kita bersama-sama. Terus berusaha untuk memperbesar kapasitas iman dari hari ke hari, sehingga hati yang beriman yang akan menentukan kemana materi kita, kemana harta kita akan pergi. Iman yang berkapasitas besar akan mampu mengarahkan harta untuk memenuhi kehendak Tuhan dalam kehidupan ini. Tuhan menitipkan harta kepada kita ada 3 hal. Yang pertama, untuk kita cicipi, untuk kita nikmati, untuk biaya hidup kita, anggota keluarga kita. Yang kedua, Tuhan titip itu untuk memakai melayani sesama. Seperti tadi dalam Amsal itu. Kalau ada orang haus, berikan dia air. Kalau ada orang lapar, berikanlah dia roti. Diberikan untuk anggota keluarga kita mungkin, orang tua kita mungkin, atau sesama kita. Yang berikut adalah
harus ada diberikan untuk mendukung pekerjaan Tuhan. Saudara, saya percaya dari gereja kita ada sampai dengan hari ini, karena telah ada orang-orang yang beriman yang membagi harta mereka, membagi uang mereka untuk mendukung pekerjaan Tuhan di tempat ini sampai dengan saat ini. Ada orang-orang yang mengeluarkan bagian dari dompet mereka, sedikit atau banyak, tetapi diberikan dengan ketulusan, dan itu terus menerus telah menjadi akibat yang berkesinambungan sampai kepada pelayanan kita masih ada sampai dengan saat ini. Dan itu ada di antara Bapak Ibu Saudara semuanya. Saya percaya pelayanan pelayanan kita di Lampung juga karena ada orang-orang yang punya hati membagi harta mereka, baik dari sini, baik dari teman-teman kita di Lampung. Ada orang-orang yang beriman dalam iman membagi itu, memberikan itu, mengeluarkan itu sedikit banyak, tetapi itu telah berdasarkan hal di sana. Gereja kita, sinode kita, selama ini Talang Betutu itu adalah bakal pos anak melayani anak. Ada rencana akan dikembangkan menjadi pos PI yang mirip-mirip seperti Lampung, yang kemudian juga akan menjadi besar, dan sedang mendoakan hamba Tuhan Bapak Ibu. Tolong doakan. Kita mencari hamba Tuhan yang berkeluarga untuk tinggal di Talang Betutu, sehingga bukan hanya melayani anak-anak, tapi akan ada pelayanan yang lebih bersifat khusus lagi. Ada pelayanan seperti yang kita lakukan. Kita akan menyewa ruko, atau kita akan membeli ruko. Mungkin ada yang berkata, oh nanti nggak apa-apa sih, aku bantu ya beli kompor gas di sana ya untuk ruko yang baru. Aku beli piring deh untuk hamba Tuhan di sana. Aku beli cangkirnya ya. Aku beli kipasnya ya. Aku beli serikaannya ya. Itu tuh hal-hal yang kelihatan sedikit, tapi itu berdampak luar biasa. Aduh, itu uang sewa ruko besar ya. Udah akalnya bisa mampu kasih 50.000, hanya kasih 20.000. Tapi kalau ada banyak hati demikian kan lama-lama juga bisa terkumpul banyak. Tapi kalau orang berkata, ayo kan besar pasti. Aku cuma uang punya 20.000 gak berguna. Itu pikiran mesti dibuang jauh-jauh. 10.000, 5.000 yang kita beri dengan hati pasti akan berdampak engkau. Saya percaya itu. Karena itu harta sedikit banyak Tuhan kasih bagi kita. Mari kita, bagian dari iman adalah kalau iman yang punya kapasitas besar memimpin hidup kita akan memimpin harta kita kemana itu diarahkan. Tadi saya bilang untuk kebutuhan kita pribadi itu harus, kebutuhan anggota keluarga kita atau sesama kita, dan untuk mendukung pekerjaan Tuhan. Terima kasih untuk Bapak Ibu Saudara semua jemaat yang dari awal mendukung pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dari persembahan kita stamin, persembahan rutin, persembahan syukur, persembahan perpuluhan, persembahan khusus untuk pembukaan pelayanan. Tuhan memberkati kita semuanya, dan jangan pernah berhenti lelah berbuat sesuatu untuk mendukung pekerjaan Tuhan. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu. Hamba selesai berbicara, tapi hamba itu Roh-Mu yang terus mengartikan, menerjemahkan lebih dalam lagi bagi setiap kali firman-Mu. Terima kasih banyak untuk seluruh jemaat Allah di tempat ini yang dari awal sampai dengan saat ini setia memberikan harta mereka, memberikan persembahan mereka untuk terus dipakai, diberdaya gunakan untuk perluasan pekerjaan Tuhan di tempat ini, dalam operasionalnya, bahkan juga dalam semua pembukaan pos pelayanan. Kami bersyukur untuk mereka semua. Berkati mereka dalam usaha mereka, berkati mereka dalam pekerjaan mereka, dalam keluarga mereka. Dan biarlah hati itu semakin melimpah-limpah dari jemaat di tempat ini. Nah, mata kami sama-sama tertuju kepada maksud dan rencana Tuhan, panggilan Tuhan bagi tiap-tiap kami, bahwa kamilah orangnya yang Tuhan panggil untuk mengembangkan pelayanan Tuhan melalui gereja Anugerah Kristus ini. Terima kasih Tuhan, sempurnakan firman-Mu di dalam bagi kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.